Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya sebagai moderator kelompok 6 akan menyampaikan pendahuluan ilmu logika. Sebagian orang melarang orang lain untuk belajar logika. Sebagian orang lainnya malah mengkafirkan mereka yang belajar logika. Kok bisa? Tentu hal ini mengundang pertanyaan, apa yang sebenarnya terjadi dalam mempelajari ilmu logika? Apakah ilmu logika itu adalah ilmu hitam yang menyesatkan, bahkan orang yang beriman menjadi kafir? Atau bahkan sebaliknya, orang yang mempelajari ilmu logika akan semakin teguh dalam keimanannya? Yang jelas, kita tidak bisa menghakimi sesuatu tanpa mengetahui sesuatu yang akan kita hakimi tersebut. Disadari atau tidak, akal manusia pada hakikatnya memerlukan suatu aturan dalam menganalisa berbagai masalah. Karena itu, ilmu logika adalah ilmu yang mengatur cara berpikir manusia. Oleh sebab itu, inilah kami kelompok 6 yang akan menjelaskan mengenai logika. Logika berasal dari bahasa Yunani yaitu logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika adalah salah satu cabang filsafat. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logic episteme atau logic scientia, yang dapat diartikan sebagai ilmu logika yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan juga teratur. Ilmu di sini mengacu pada kemampuan rasional untuk mengetahui dan kecakapan mengacu pada kesanggupannya akal budi untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan. Kata logis yang dipergunakan tersebut bisa diartikan dengan masuk akal. Nah, adapun pengertian lain dari logika, yang pertama ialah logika sebagai ilmu pengetahuan. Logika merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang objek materialnya adalah berpikir dengan penalaran, dan objek formal logika adalah penalaran yang ditinjau dari segi ketepatannya. Yang kedua, logika sebagai cabang filsafat. Logika adalah sebuah cabang filsafat yang praktis. Praktis di sini berarti logika dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Logika lahir bersama-sama dengan lahirnya filsafat di Yunani. Dalam usaha untuk menaruh pikiran-pikirannya serta pendapat-pendapatnya, filsuf-filsuf Yunani kuno tidak jarang mencoba membantah pikiran yang lain dengan menunjukkan kesesatan penalarannya. Logika digunakan untuk melakukan pembuktian. Logika mengatakan yang bentuk inferensi yang berlaku dan yang tidak. Secara tradisional, logika dipelajari sebagai cabang filosofi, tetapi juga bisa dianggap sebagai cabang matematika. Logika tidak bisa dihindarkan dalam proses hidup mencari kebenaran. Dasar-dasar logika. Seperti yang kita ketahui, logika itu merupakan landasan utama untuk menguasai filsafat dan ilmu pengetahuan, serta merupakan sarana penghubung antara filsafat dan ilmu. Dari segi filsafat, dengan logika kita berarti memahami fungsi logis manusia. Sedangkan dari sudut pandang ilmu, logika berarti penyelarasan berpikir yang disesuaikan dengan kenyataan sehari-hari, sehingga kualitas pengetahuan itu selalu berada dalam pengujian yang terus bergerak secara empiris dan teoritis. Logika menyelaraskan kaidah objektif dengan situasi objektif dan konkret, yang dimana konsep bentuk logis itu adalah inti dari logika. Konsep itu menyatakan bahwa kesahan atau validitas sebuah argumen ditentukan oleh bentuk logisnya, bukan oleh isinya. Dalam hal ini, logika menjadi alat untuk menganalisis argumen yang tentunya disertai dengan adanya kesimpulan dan bukti-bukti yang masuk akal. Adapun penalaran dalam logika itu ada dua, yaitu yang deduktif dan induktif. Penalaran deduktif merupakan penalaran yang membangun atau mengevaluasi argumen deduktif, yang dimana dapat dinyatakan jika diambil kesimpulan dari suatu kebenaran atau merupakan konsekuensi logis dari premis-premisnya atau dari dasar pemikiran untuk mengambil kesimpulan. Argumen deduktif dinyatakan valid atau tidak valid, bukan benar atau salah. Sebuah argumen deduktif dinyatakan valid hanya jika kesimpulannya merupakan konsekuensi logis dari premis-premisnya. Adapun contoh dari argumen deduktif adalah ada dua kalimat. Yang pertama, setiap mamalia memiliki sebuah jantung. Kalimat kedua, semua kuda adalah mamalia. Dari kedua kalimat tersebut dapat kita simpulkan bahwa setiap kuda memiliki sebuah jantung, karena kuda ini mamalia dan setiap mamalia itu memiliki sebuah jantung. Penalaran induktif. Penalaran induktif kadang juga disebut sebagai logika induktif. Adalah penalaran yang berangkat dari serangkaian fakta-fakta khusus untuk mencapai kesimpulan umum. Contoh dari argumen dari penalaran induktif adalah
Yang pertama, kuda Sumba punya sebuah jantung, kuda Amerika punya sebuah jantung, kuda Australia punya sebuah jantung, kuda Inggris punya sebuah jantung. Dapat disimpulkan adalah setiap kuda punya sebuah jantung. Berikut adalah beberapa hal yang membedakan atau ciri utama yang membedakan penalaran induktif dan penalaran deduktif. Penalaran deduktif. Penalaran deduktif, jika semua premis benar, maka kesimpulan pasti benar. Sedangkan di penalaran induktif, jika premis benar, kesimpulan mungkin benar tapi tidak pasti benar. Dan di penalaran deduktif, semua informasi atau fakta pada kesimpulan sudah ada sekurangnya secara implisit dalam premis. Sedangkan di penalaran induktif, kesimpulan memuat informasi yang tak ada bahkan secara implisit dalam premis. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang macam-macam logika. Logika dapat disistemasikan menjadi beberapa golongan. Hal itu tergantung dari perspektif mana kita melihatnya. Dilihat dari kualitasnya, logika dapat dibedakan menjadi dua, yaitu logika naturalis atau logika alamiah dan logika artifisialis atau logika ilmiah. Yang pertama adalah logika alamiah. Logika alamiah adalah kecakapan berlogika berdasarkan akal bawaan manusia. Akal manusia yang normal dapat bekerja secara spontan sesuai dengan hukum-hukum logika dasar. Kemampuan logika naturalis antara manusia yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda, tergantung dari tingkat intelijensi dan pengetahuannya. Maka kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus, secara natural dapat tanpa dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan kecenderungan-kecenderungan yang subjektif dari pemikir atau manusia. Kemampuan logika alamiah ini sudah ada sejak manusia lahir. Yang kedua adalah logika ilmiah. Logika ilmiah ini memperhalus, mempertajam pikiran, serta akal dan budi. Logika ilmiah menjadi ilmu khusus yang merumuskan asas-asas yang harus ditepati dan setiap pemikiran. Berkat pertolongan logika ilmiah, inilah akal budi dapat bekerja dengan lebih tepat, lebih teliti, lebih mudah, dan lebih aman. Logika ilmiah dimaksudkan untuk menghindari kesesatan, atau paling tidak untuk mengurangi kesesatan. Di Barat, yang pertama kali merumuskan kaidah-kaidah tentang logika ilmiah adalah Aristoteles, yang tertera dalam bukunya Organon, yang berarti instrumen atau alat, yaitu alat untuk berpikir benar. Menurut Profesor Dr. Sutarjo A. Wiramiharja TSI, macam-macam logika ialah sebagai berikut. Yang pertama, logika formal adalah wacana atau argumentasi yang membicarakan hakikat hukum-hukum ketepatan susunan berpikir. Hal yang terpenting dalam logika ini adalah masalah pengaturannya, rumusan atau hukum-hukum bagi ketepatan susunan berpikir. Isinya tidak terlalu dipermasalahkan, juga masalah penggunaannya. Yang kedua adalah logika material, adalah wacana atau argumentasi mengenai hakikat penggunaan ketepatan susunan berpikir terhadap bidang-bidang kegiatan berpikir tertentu. Logika material ini disebut juga teori metodologi. Teori metodologi adalah wacana mengenai cara-cara menyusun pikiran yang tepat untuk bidang masalah tertentu. Nah, jadi jenis logika ada 3, yaitu logika induktif yang merupakan hasil penelitian atau teori mengenai prinsip-prinsip kesimpulan dari berbagai kenyataan. Yang kedua ada logika deduktif, merupakan hasil penelitian atau sistem mengenai prinsip-prinsip kesimpulan yang mengarah pada penggunaan kepada suatu prinsip. Yang ketiga adalah logika dialektis. Logika dialektis ini sederhananya adalah logika gerak. Logika ini lebih menyatakan kenyataan bahwa benda-benda, kehidupan, masyarakat selalu bergerak dan berubah secara konstan. Metode dialektika yang menyebabkan bisa ditariknya kesimpulan-kesimpulan dari penemuan-penemuan faktual yang dikatakan logika formal, dan menunjukkan bahwa tidak ada kategori yang mutlak atau pasti, baik di alam maupun di masyarakat. Sejarah logika pada masa Yunani kuno, yaitu pada 624 sebelum Masehi sampai 548 sebelum Masehi, logika sudah dimulai sejak masa Thales, di mana beliau merupakan filsuf Yunani pertama yang meninggalkan segala dongeng, takhayul, dan cerita-cerita isapan jempol
dan berpaling kepada akal budi untuk memecahkan rahasia alam semesta. Thales mengatakan bahwa air adalah arche dalam bahasa Yunani yang berarti prinsip atau asas utama alam semesta. Saat itu, Thales telah mengenalkan logika induktif. Aristoteles kemudian mengenalkan logika sebagai ilmu, yang kemudian disebut logika scientica. Aristoteles mengatakan bahwa Thales menarik kesimpulan bahwa air adalah arche alam semesta dengan alasan bahwa air adalah jiwa segala sesuatu. Dalam logika Thales, air adalah arche alam semesta yang menurut Aristoteles disimpulkan dari air adalah jiwa tumbuh-tumbuhan. Karena tanpa air tumbuhan mati. Air adalah jiwa hewan dan jiwa manusia. Air jugalah uap dan air jugalah es. Jadi, air adalah jiwa dari segala sesuatu yang berarti air adalah arche alam semesta. Selanjutnya, pada masa Aristoteles, logika masih disebut dengan analitika, yang secara khusus meneliti berbagai argumentasi yang berangkat dari proposisi yang benar, dan dialektika yang secara khusus meneliti argumentasi yang berangkat dari proposisi yang masih diragukan kebenarannya. Inti dari logika Aristoteles adalah silogisme. Buku Aristoteles, To Oreganon, berjumlah 6. Yang pertama, kategori menguraikan pengertian-pengertian. Yang kedua, The Interpretation tentang keputusan-keputusan. Analika posteriora tentang pembuktian. Analika priora tentang silogisme. Topika tentang argumentasi dan metode berdebat. Dan yang terakhir, De Sophisticis Elensis tentang kesehatan dan kekeliruan berpikir. Pada masa 370 sampai dengan 288 sebelum Masehi, Theophrastus, murid Aristoteles yang menjadi pemimpin Lyceum, melanjutkan pengembangan logika. Istilah logika untuk pertama kali dikenalkan oleh Zeno dari Citium, pelapor kaum Stoa. Sistematisasi logika terjadi pada masa Galenaeus dan Sextus Empiricus, dua orang dokter medis yang mengembangkan logika dengan menerapkan metode geometri. Porocius membuat satu pengantar pada kategori salah satu buku Aristoteles. Boethius menerjemahkan Eisagoge Porphyrius ke dalam bahasa Latin dan menambahkan komentar-komentarnya. Dan yang terakhir, Santo Yohanes dari Damaskus menerbitkan Fons Sainti. Abad pertengahan modern dan abad logika modern berlangsung pada abad 9 hingga abad 15. Buku-buku Aristoteles seperti De Interpretation, Eisagoge oleh Porphyrius, dan karya Boethius masih digunakan. Saint Thomas Aquinas dan kawan-kawannya berusaha melakukan dan mengadakan sistematisasi logika. Lahirlah logika modern dengan tokoh-tokoh seperti Petrus Hispanus, Roger Bacon, dan yang ketiga ada Raymond de Sales, seseorang yang menemukan metode logika baru yang dinamakan ars magna, yang merupakan semacam logika aljabar. Yang keempat ada William Ockham. Pengembangan dan penggunaan logika Aristoteles secara murni diteruskan oleh Thomas Hobbes dengan karyanya Leviathan. Kedua ada John Locke dengan karyanya An Essay Concerning Human Understanding. Yang ketiga ada Francis Bacon, seseorang yang mengembangkan logika induktif yang diperkenalkan dalam bukunya Novum Organum. Yang keempat ada J.S. Mills dengan bukunya System of Logic. Lalu, logika diperkaya dengan hadirnya pelopor-pelopor logika simbolik seperti Gottfried Leibniz. Beliau menyusun logika aljabar berdasarkan ars magna dari Raymond de Sales. Logika ini bertujuan menyederhanakan pekerjaan akal budi dan lebih mempertajam kepastian. Yang kedua ada George Boole, yang ketiga ada John Venn, dan yang keempat ada Gottlob Frege. Kemudian ada Charles Peirce, seorang filsuf dan matematikawan dari Amerika Serikat yang melengkapi logika simbolik dengan karya-karya tulisnya. Ia memperkenalkan dalil Peirce atau Peirce's Law yang menafsirkan logika selaku teori umum mengenai tanda, yang disebut juga dengan General Theory of Signs. Puncak kejayaan logika simbolik terjadi pada tahun 1910 hingga 1913 dengan terbitnya Principia Mathematica yang merupakan karya bersama dari Alfred Whitehead dan Bertrand Russell. Logika simbolik diteruskan oleh Ludwig Wittgenstein, Rudolf Carnap, dan juga Kurt Gödel. Tentang
tentang logika dan perspektif dalam ilmu pengetahuan. Yang seperti kita ketahui, logika adalah merupakan suatu ilmu pengetahuan yang objek materialnya berpikir dengan penalaran, dan objek formal logika adalah penalaran yang ditinjau dari segi ketepatannya. Yang perlu kita ketahui, logika membahas tentang hal-hal aturan ataupun asas-asas, hukum-hukum ataupun metode atau perspektif dalam mencapai pengetahuan secara rasional dan benar. Logika mendapatkan suatu pengetahuan dengan menggunakan akal pikiran, kata dan bahasa yang dilakukan secara sistematis. Disistematisasikan menjadi beberapa golongan. Hal tersebut tergantung dari perspektif mana kita melihatnya dari segi kualitasnya. Logika dibedakan menjadi dua, yakni logika naturalis ataupun logika alamiah dan logika artifisialis ataupun logika ilmiah. Bersifat alami ataupun logika naturalis yang berdasarkan dengan kodrat atau fitrahnya saja. Logika buatan ataupun hasil pengembangan yang disebut dengan logika artifisial. Selanjutnya, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, penalaran berasal dari kata nalar yang berarti pertimbangan baik, buruk, budi pekerti, dan akal budi. Dari pengertian tersebut, terdapat kata akal yang merupakan sarana untuk berpikir. Kemampuan menalar hanya dimiliki oleh manusia. Dengan kemampuan menalar, manusia dapat mengembangkan pengetahuan lain yang kian hari makin berkembang. Penalaran merupakan kegiatan berpikir yang mempunyai karakteristik tertentu dalam menemukan kebenaran. Karakteristik tersebut ditandai dengan pola berpikir yang runtut dengan menggunakan kaidah-kaidah yang baku. Hakikat dari penalaran adalah berpikir secara logis dan sistematis dengan mengikuti alur tertentu, berdasarkan pengamatan dan penginderaan dalam menemukan suatu kebenaran. Filsafat ilmu epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu epistem dan logos. Epistem berarti pengetahuan dan logos berarti teori atau ilmu. Jadi epistemologi ini merupakan suatu ilmu yang mengkaji tentang sumber pengetahuan atau asal mula metode, struktur, dan valid tidaknya pengetahuan. Epistemologi ini juga disebut dengan filsafat ilmu, namun secara umum dan mendasar berbeda. Epistemologi ini mempersoalkan tentang kebenaran pengetahuan, sedangkan filsafat ilmu mempersoalkan tentang ilmu atau keilmuan pengetahuan. Dalam hal ini terdapat 4 jenis kebenaran. Yang pertama ada kebenaran religius, yaitu kebenaran yang dibangun berdasarkan kaidah-kaidah agama dan keyakinan. Kebenaran ini juga disebut dengan kebenaran mutlak. Kemudian yang kedua ada kebenaran filosofis, yaitu kebenaran hasil perenungan dan pemikiran refleksi dari ahli filsafat yang bersifat subjektif dan relatif. Kemudian yang ketiga adalah kebenaran estetis, yaitu kebenaran berdasarkan penilaian indah dan buruk serta cita rasa estetis. Yang terakhir ada filsafat ilmiah, yaitu filsafat yang ditandai oleh terpenuhinya syarat-syarat ilmiah. Mengapa epistemologi ini sangat penting kita pelajari? Karena epistemologi ini merupakan landasan bagi manusia untuk bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sebagai dasar untuk mengetahui kearifan pengetahuan, dan juga sebagai sarana untuk mengetahui variasi dari kebenaran pengetahuan. Nah, metafisika itu berasal dari bahasa Yunani yaitu meta dan fisika. Meta berarti sesudah, di belakang atau melampaui, dan fisika itu berarti nyata. Jadi, metafisika merupakan cabang filsafat yang mempersoalkan hakikat yang tersimpul di belakang dunia fenomenal. Juga melampaui pengalaman objeknya di luar hal yang dapat ditangkap panca indera. Nah, metafisika itu ada 2 bagian dari metafisika, yaitu metafisika umum yang mempersoalkan 9 hakikat segala sesuatu yang ada, atau metafisika ontologi, yaitu mempersoalkan adanya segala sesuatu yang ada. Secara umum terdapat 3 kelompok atau hal yang beda menurut Langeveld, yaitu yang pertama antropologi, yaitu bagian metafisika khusus yang mempersoalkan hakikat manusia. Yang kedua itu ada yang namanya teologi, bagian metafisika
yang mempersoalkan hakikat Tuhan, dan yang terakhir itu adalah kosmologi, yaitu bagian metafisika khusus yang mempersoalkan hakikat alam semesta termasuk segala isinya kecuali manusia. Aksiologi. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri dan bagaimana manusia menggunakan ilmu tersebut. Jadi, hakikat yang ingin dicapai aksiologi adalah hakikat manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Aksiologi disebut teori tentang nilai yang menaruh perhatian baik dan buruk, benar dan salah, juga tata cara dan tujuan. Dalam aksiologi ada dua komponen yang mendasar, yakni yang pertama etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani yang berarti adat kebiasaan. Etika adalah cabang filsafat aksiologi yang membahas masalah-masalah moral, perilaku, norma, dan adat istiadat yang berlaku dalam suatu komunitas. Yang kedua ada estetika. Estetika merupakan bidang studi manusia yang mempersoalkan tentang nilai keindahan. Keindahan mengandung arti bahwa dalam diri segala sesuatu terdapat unsur-unsur yang tertata secara tertib dan harmonis dalam suatu hubungan yang utuh menyeluruh. Nah, maksudnya di sini adalah suatu objek yang indah bukan semata-mata bersifat selaras serta berpola baik, melainkan harus juga memiliki kepribadian-kepribadian yang berbeda. Tentang kegunaan logika. Yang pertama, membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Yang ketiga, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Yang keempat, memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas sistematis. Yang kelima, meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, kekeliruan, dan kesesatan. Yang keenam, mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian. Yang ketujuh, terhindar dari klinik, tahayul, atau kepercayaan turun-temurun. Yang ke-8, apabila sudah mampu berpikir rasional, kritis, lurus, metodis, dan analitis sebagaimana tersebut pada butir pertama, maka akan meningkatkan citra diri seseorang. Kesimpulan, perkembangan logika pada saat sekarang ini sangat pesat sekali dan hampir setiap saat ada teori-teori baru. Logika pada dasarnya dibedakan antara logika deduktif dan logika induktif. Logika sebagai teori penyimpulan menggunakan bahasa sebagai ungkapan, konsep maupun pendapat kerana pendapat yang terdiri atas hubungan dua konsep tidak dapat diketahui oleh orang lain sehingga membutuhkan bahasa sebagai ungkapnya, baik bahasa alami maupun bahasa ilmiah. Logika merupakan cara untuk mendapatkan suatu pengetahuan dengan menggunakan akal pikiran, kata, dan bahasa yang dilakukan secara sistematis. Adapun logika dapat berguna untuk meningkatkan kemampuan berfikir, mempermudah dalam menganalisis, sehingga dapat dengan lebih cermat dalam menghadapi kehidupan. Untuk mendukung pengenalan terhadap logika ini, perlu juga dikemukakan sejarah ringkas sehingga dapat diketahui bentuk logika yang bagaimana perkembangan saat sekarang ini.